Kromatografi merupakan metode pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fasa diam dan fasa gerak untuk memisahkan komponen yang terdapat pada larutan. Kromatografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma yang artinya warna dan grafin yang artinya menulis, yang berarti penulisan dengan warna. Kromatografi pertama kali dikenalkan oleh Mikhail Semyonovich pada tahun 1906. Pada penelitiannya, dilakukan pemisahan klorofil dari pigmen-pigmen lain yang terdapat pada tanaman, menggunakan kolom gelas yang berisi kalsium karbonat sebagai adsorben. Di tahun-tahun selanjutnya, kromatografi semakin berkembang dengan dilengkapi perangkat modern yang canggih seperti komputer dan alat bantu lainnya. Salah satunya adalah HPLC. HPLC ini dikembangkan pada awal tahun 1970. HPLC ini dikembangkan baik dalam instrumen maupun aplikasi. HPLC ini merupakan metode pemisahan yang paling banyak digunakan karena dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel. HPLC atau KCKT ini fasa diamnya itu menggunakan zat padat, sedangkan pada fasa geraknya itu menggunakan cairan atau liquid. HPLC disebut juga sebagai high performance. Kenapa disebut sebagai high performance? Karena HPLC ini memiliki kinerja pemisahan yang tinggi. HPLC ini menggunakan pompa tekanan tinggi dan tekanannya itu sekitar 6000 PSI. Seperti yang telah dijabarkan di atas, seperti high performance, seperti liquid, dan seperti kromatografi, HPLC ini memiliki pengertian, yaitu HPLC merupakan singkatan dari High Performance Liquid Chromatography. Nah, biasanya di Indonesia itu lebih dikenal sebagai KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT atau HPLC ini memiliki suatu pengertian, yaitu merupakan salah satu bagian dari teknik kromatografi untuk zat cair dan biasanya itu disertai dengan tekanan tinggi. Seperti pada teknik kromatografi lainnya, HPLC ini merupakan suatu teknik untuk memisahkan molekul atau senyawa berdasarkan perbedaan afinitas suatu zat padat tertentu. Prinsip kerja HPLC. Prinsip kerja HPLC ini merupakan pemisahan komponen yang berdasarkan pada perbedaan kepolarannya, di mana senyawa yang keluar itu ntar akan dideteksi oleh detektor dan akan direkam dengan hasilnya itu berupa kromatogram. Nah, di dalam kromatogram ini tuh akan terbentuk suatu puncak, di mana banyaknya puncak ini tuh menunjukkan banyaknya komponen yang dianalisa. Dan sedangkan lebar puncaknya itu menunjukkan konsentrasi komponen yang ada dalam suatu campuran. pemisahan komponen pada fase normal dan fase terbalik itu dilakukan berdasarkan polaritasnya. Pada fase normal, fase diamnya itu berupa polar dan fase geraknya itu berupa nonpolar. Oleh karena itu, yang lebih dulu terpisah atau keluar adalah senyawa nonpolar. Komponen sampel yang bersifat polar akan lebih berinteraksi kuat dengan fase diam yang bersifat polar juga, sehingga membutuhkan waktu lebih lama di dalam kolom dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat nonpolar. Pada fase terbalik ini merupakan kebalikan dari fase normal, di mana fase diamnya itu berupa nonpolar dan fase geraknya itu berupa polar. Oleh karena itu, yang lebih dulu terpisahkan atau keluar itu adalah fase yang polar terlebih dahulu. Pemisahan ini terjadi karena komponen sampel yang kurang polar itu akan lebih lama melewati kolom dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat polar. Pada fase normal, fase geraknya itu berupa nonpolar seperti heptana atau heksana, dan fase diamnya itu berupa polar berupa silika, NH2 atau cyanida. Pada fase terbalik, fase geraknya itu berupa polar. Contohnya adalah air, dapar, metanol, dan asetonitril. Sedangkan fase diamnya itu berupa nonpolar berupa Rp18 atau Rp8. Kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahannya dibagi menjadi 4,
Yang pertama ada kromatografi adsorpsi. Pada kromatografi adsorpsi menggunakan fasa diam berupa zat padat dan fasa gerak berupa cairan atau gas. Dalam cara ini, zat terlarut diadsorpsi oleh partikel zat padat. Contohnya yaitu kromatografi lapis tipis. Yang kedua ada kromatografi partisi. Kromatografi ini didasarkan pada partisi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak bercampur, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Fasa diam dan fasa gerak berupa cairan atau gas. Contohnya yaitu kromatografi kertas. Yang membedakan kromatografi partisi cair-cair yaitu fasa normal dan fasa terbalik. Fasa normal bila fasa diam lebih polar daripada fasa gerak, dan fasa terbalik bila fasa gerak lebih polar daripada fasa diam. Yang ketiga ada kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion menggunakan resin penukar ion sebagai fasa diam. Mekanisme pemisahan berdasarkan pada kesetimbangan penukar ion. Yang terakhir ada kromatografi filtrasi gel atau kromatografi eksklusi. Pada kromatografi ini, cara pemisahan didasarkan pada ukuran molekul-molekul zat terlarut. Jika ukuran molekul-molekul zat terlarut lebih besar daripada fasa diam, maka molekul-molekul tersebut akan tertahan di fasa diam. Sistem HPLC terdiri menjadi dua sistem, yaitu integrated system dan modular system. HPLC dengan sistem modular biasanya sering digunakan di laboratorium, terdiri dari modul-modul terpisah yang saling berhubungan. Modul dapat diganti atau diservis jika rusak, dan dapat dilakukan penambahan atau penggantian sistem, misalkan detektor yang rusak dapat diganti menjadi detektor yang lain, dan dalam proses yang lebih mudah dan lebih cepat. Yang selanjutnya adalah integrated system. Integrated system ini sangat berbeda dengan modular system, di mana sistem ini terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh. Misalkan ada salah satu modul yang rusak, akan sulit diganti atau diservis. Sistem integrasi ini memiliki tampilan yang lebih ringkas dan lebih rapi. HPLC bisa digunakan untuk berbagai macam sampel dan analis. Keunggulan HPLC yang pertama dalam segi sampel dapat digunakan untuk menganalisis bahan aktif, bahan pembantu, metabolit, dan cemaran. Yang kedua, molekul yang dapat dianalisis menggunakan HPLC adalah molekul sederhana dan molekul polimer. Yang ketiga, HPLC dapat digunakan untuk analisis multikomponen dalam matriks sampel yang kompleks. Selanjutnya, analit bisa berupa senyawa organik, anorganik, polar, nonpolar, dan netral. Yang terakhir adalah HPLC dapat digunakan untuk analisis isomer atau enantiomer. Pengaplikasian HPLC ini digunakan di berbagai bidang. Contohnya adalah bidang farmasi, bidang kosmetik, bidang biokimia, bidang forensik, bidang klinik, bidang lingkungan, bidang makanan dan minuman, dan terakhir adalah bidang kimia. Baik, sekarang kita membahas instrumentasi HPLC. Instrumentasi HPLC terdiri atas wadah fasa gerak, sistem pompa, sistem injeksi sampel, kolom, dan detektor. Pertama, fasa gerak akan dialirkan menuju kolom atau fasa diam dengan bantuan pompa. Setelah itu, sampel diinjeksikan ke aliran fasa gerak. Fasa gerak dan sampel ini akan masuk ke dalam kolom, lalu terjadi pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan kepolarannya. Senyawa yang berinteraksi kuat dengan fasa diam akan keluar lebih lama dibandingkan senyawa yang tidak berinteraksi kuat dengan fasa diam. Senyawa yang keluar dari kolom akan terdeteksi oleh detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Kromatogram dalam bentuk waktu retensi dan luas area atau tinggi puncak.
Informasi waktu retensi digunakan untuk analisis kualitatif, sedangkan informasi luas area atau tinggi puncak digunakan untuk analisis kuantitatif. Instrumentasi HPLC yang pertama adalah fasa gerak, di mana fasa gerak ini ditempatkan ke dalam botol-botol atau wadah yang berisi fasa gerak. Nah, pada umumnya wadah ini terbuat dari bahan gelas dan baja karat. Wadah fasa gerak ini dapat menampung hingga 1 liter fasa gerak. Di dalam wadah fasa gerak ini dilengkapi dengan pembersih dan pipa, di mana pembersih ini berfungsi untuk membersihkan fasa gerak dari udara-udara yang terlarut, dan pipa ini berfungsi untuk mengangkut fasa gerak menuju instrumentasi yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita akan melakukan instrumentasi menggunakan alat HPLC, yang pertama adalah periksa volume fasa gerak dalam botol, karena volume fasa gerak dalam botol itu tidak boleh sampai habis. Jika volume fasa gerak habis, maka yang akan terserap oleh pipa adalah udara. Jika udara masuk ke dalam sistem HPLC, maka akan menyebabkan kerusakan pada sistem HPLC tersebut, terutama di bagian pompa dan detektor. Maka dari itu, jika fasa gerak dirasa tidak cukup atau habis, maka tinggal tambahkan saja. Yang kedua adalah periksa kejernihan fasa gerak. Fasa gerak yang digunakan harus dalam keadaan jernih, karena jika tidak jernih maka akan tampak koloid, jamur, lumut, dan kristal. Apabila fasa gerak yang mengandung jamur atau lumut dipaksakan masuk ke dalam sistem HPLC, akan menyebabkan jamur dan lumut tersebut tumbuh dalam sistem HPLC dan mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam analisis. Lalu apabila fasa gerak mengandung kristal dan dipaksakan masuk ke dalam sistem HPLC, akan menyebabkan kebocoran dalam sistem HPLC tersebut. Maka dari itu, fasa gerak yang digunakan harus dalam keadaan fresh. Fasa gerak HPLC. Zat cair yang digunakan sebagai fasa gerak HPLC harus saling campur. Pencampuran fasa gerak ini dilakukan dalam sistem HPLC dan di luar sistem HPLC. Untuk contoh fasa gerak HPLC fase terbalik seperti metanol, ethylenitril, air, dapar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kriteria fasa gerak HPLC. Fasa gerak HPLC itu harus memenuhi kriteria-kriteria seperti melarutkan komponen sampel. Nah, fasa gerak HPLC itu harus dapat melarutkan komponen sampel. Apabila sampel tidak larut dalam fasa gerak, maka hal yang dilakukan adalah mempreparasi ulang kembali sampel, lalu menyaring sampel tersebut agar memiliki tingkat kelarutan yang tinggi. Nah, yang kedua adalah pemilihan fasa gerak yang tidak merusak komponen sistem HPLC. Jadi, fasa gerak yang digunakan itu tidak boleh merusak sistem HPLC. Nah, biasanya yang dapat merusak sistem HPLC itu seperti asam-asam kuat. Lalu yang ketiga adalah memiliki kemurnian yang tinggi. Karena fasa gerak itu di sini berguna untuk mengangkut sampel menuju ke instrumentasi yang lain, yaitu ke kolom untuk melakukan pemisahan. Jadi apabila si fasa geraknya itu tidak murni, maka akan dikhawatirkan komponen-komponen pengotor yang dapat mengganggu analisis tersebut dapat mengacaukan analisis sehingga nanti akan menghasilkan kromatogram yang jelek. Fasa gerak yang memiliki kemurnian tinggi itu yaitu tidak mengandung cemaran yang dapat mengabsorpsi cahaya pada sinar UV. Jadi tidak boleh menggunakan fasa gerak yang terdapat cemaran. Cemarannya itu yang dapat menyerap si cahaya di bawah sinar UV. Toksisitas rendah. Sebagai seorang analis, kita harus semaksimal mungkin menghindari bahan-bahan yang berakibat toksik kepada diri sendiri. Jadi untuk pemilihan fasa gerak itu kita harus menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang terlalu fatal. Memiliki viskositas rendah. Nah, pelarut dengan viskositas rendah akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Karena pada KCKT ini menggunakan pompa dengan tekanan tinggi, jadi kita harus menggunakan fasa gerak dengan memiliki tekanan yang rendah. Lalu yang terakhir adalah memilih fasa gerak dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Karena pada KCKT ini kan menggunakan sistem pompa dengan tekanan tinggi, jadi kita harus menggunakan fasa gerak yang tidak mudah terbakar, karena apabila bahan yang mudah terbakar berada dalam tekanan tinggi, akan dikhawatirkan terjadinya ledakan dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian fasa gerak.
Nah, dari tadi kan telah dijelaskan tentang kemurnian fasa gerak yang menandakan bahwa kemurnian pada fasa gerak ini sangat penting pada penggunaan HPLC. Yang pertama itu diperlukan pelarut dengan kemurnian tinggi, karena jika adanya pengotor pada pelarut fasa gerak dapat menyebabkan gangguan analisis berupa timbulnya puncak-puncak kembar. Lalu untuk mendapatkan kemurnian fasa gerak itu adalah yang memiliki UV cutoff rendah. Jadi panjang gelombang UV cutoff menunjukkan panjang gelombang terendah pada detektor UV yang dapat digunakan untuk pelarut. Lalu untuk mendapatkan kemurnian itu yaitu menggunakan HPLC grade. Dan apabila fasa gerak yang digunakan adalah dapar, jadi dapar harus disaring terlebih dahulu untuk mendapatkan kemurnian yang lebih tinggi. Nah, degasing fasa gerak HPLC. Jadi fasa gerak itu harus didegasing terlebih dahulu, di mana tujuan dari degasi ini adalah sama-sama saja, yaitu untuk mendapatkan kemurnian pada fasa gerak tersebut. Nah, pelarut yang digunakan sebagai fasa gerak harus diawak udarakan atau didegasing terlebih dahulu untuk menghilangkan udara-udara yang terlalu pada fasa gerak. Karena telah dijelaskan pada slide sebelumnya, apabila fasa gerak mengandung udara-udara yang terlarut, nah akan dikhawatirkan udara-udara terlarut itu menyebabkan kerusakan pada sistem komponen HPLC, yaitu pada pompa, detektor, dan akan menghasilkan analisis yang jelek. Nah, selanjutnya adalah cara degasing, di mana degasing ini memiliki 4 cara. Yang pertama, ultrasonikasi, yang kedua, pengaliran gas helium, yang ketiga, penyaringan dengan vakum, dan yang terakhir adalah inline degasser. Nah, untuk mempermudah dalam mengetahui cara degasing ini, akan ditampilkan degasing menggunakan cara ultrasonikasi. Nah, pada video terlihat bahwa di video tersebut menggunakan sampel yaitu minyak yang terlihat kemurniannya sangat rendah, di mana pada sampel minyak tersebut terlihat banyak sekali udara-udara yang terdapat di dalamnya. Nah, si sampel tersebut disimpan di bawah alat ultrasonikasi, yang kemudian alat ultrasonikasi itu dihidupkan dan terlihat bahwa udara-udara yang terdapat pada sampel terhisap kepada alat dan akan dihasilkan si sampel minyak yang lebih jernih. Elusi isokratik. Elusi isokratik ini memiliki arti yaitu pelarut atau campuran pelarut fasa gerak yang memiliki komposisi dan polaritas yang tetap dan tidak berubah selama pelaksanaan prosedur analisis. Keunggulan dari elusi isokratik ini adalah yang pertama sederhana, yang kedua relatif cepat. Sedangkan kelemahan dari elusi isokratik yaitu sulit diaplikasikan untuk analit multikomponen dalam sampel kompleks. Lalu pada elusi gradien, pelarut pada fasa gerak itu diubah secara teratur dan perlahan-lahan selama pelaksanaan prosedur analisis. Adapun keunggulan dari elusi gradien, yang pertama adalah lebih sesuai untuk sampel yang kompleks, yang kedua adalah resolusi yang lebih baik pada waktu dan awal akhir, yang ketiga adalah sensitivitas yang lebih baik untuk puncak yang terelusi lama, yang keempat adalah dapat menghasilkan jumlah puncak yang lebih banyak. Adapun kekurangan dari elusi gradien, yang pertama adalah memerlukan instrumen yang lebih rumit, yang kedua adalah lebih sulit saat pengembangan, validasi, dan transfer metode, yang ketiga adalah umumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Sistem pompa. Pompa berfungsi untuk memberikan tekanan dan dorongan pada pelarut atau fasa gerak agar dapat mengalir ke dalam kolom. Bahan umum yang digunakan untuk pompa adalah gelas, baja tahan karat, batu nilam, dan teflon. Syarat pompa yang pertama, dapat memompa fasa gerak secara konsisten. Yang kedua, dapat memberikan tekanan yang cukup tinggi. Yang ketiga, cukup ingat terhadap pelarut yang digunakan. Kemudian ada syarat sistem pemompaan. Yang pertama, tekanan mencapai 6000 PSI. Yang kedua, kecepatan alirannya 0,1 sampai dengan 10 ml per menit. Yang ketiga, terbuat dari bahan yang tahan korosi. Kemudian, ada macam-macam pompa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan mekanisme pendorong, yang kedua berdasarkan cara pencampuran, yang ketiga berdasarkan rentang alir. Berdasarkan mekanisme pendorong, pompa berdasarkan mekanisme ini ada 3, yaitu yang pertama pompa balas.
Pompa ini terdiri dari ruangan kecil tempat pelarut yang dipompa dengan cara pergerakan piston maju mundur yang dijalankan oleh motor. Piston ini berupa gelas dan berkontak langsung dengan pelarut. Alirannya diatur oleh dua buah katup bola yang bergantian membuka dan menutup. Jadi, ketika piston ini mundur, maka bola bawahnya akan terangkat dan pelarut akan masuk. Sebaliknya, ketika piston ini maju, maka bola bawah akan menutup saluran pelarut dan mendorong pelarut yang telah berada di pompa untuk masuk ke kolom. Kelebihan pompa ini yang pertama, volume internalnya relatif rendah. Yang kedua, kecepatan alirannya tetap. Yang ketiga, tekanan yang dikeluarkannya cukup tinggi. Yang keempat, mudah diadaptasi untuk elusi gradien. Yang kedua, pompa pemindah. Biasanya terdiri dari ruangan yang relatif besar dengan bentuk seperti sling dan berisi solvent. Pompa ini terdiri dari tabung yang dilengkapi dengan pompa. Pompa ini menghasilkan aliran yang tidak bergantung pada viskositas pelarut, tetapi memiliki keterbatasan kapasitas solvent dan pergantian solvent yang relatif sulit. Kemudian yang terakhir ada pompa pematik. Di dalam pompa ini, pelarut didorong oleh gas bertekanan tinggi. Pompa ini murah, akan tetapi mempunyai keterbatasan kapasitas dan tekanan yang dihasilkannya, dan juga kecepatan alirnya bergantung pada viskositas pelarut. Berdasarkan pencampurannya, pompa di HPLC dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah low pressure atau pompa dengan tekanan rendah. Pompa ini dapat mencampurkan 4 larutan fase gerak dalam satu kali analisis. Pompa ini juga memiliki biaya yang relatif lebih rendah. Tetapi sistem tekanan kurang kuat karena kontraksi volume pada saat pencampuran fase gerak berupa air dan larutan organik dengan tekanan rendah dapat menimbulkan gelembung. Yang kedua ada high pressure atau pompa dengan tekanan tinggi. Pompa ini hanya dapat mencampurkan dua larutan fase gerak dalam satu kali analisis dan duel volume yang dihasilkan rendah. Selanjutnya adalah pompa berdasarkan rentang alirnya, terbagi menjadi dua, yaitu pompa analitik dan pompa preparatif. Pompa analitik memiliki rentang alir 0,001 mili sampai 10 mili per menit, sedangkan pompa preparatif memiliki rentang alir 30 mili per menit atau liter per menit. Pompa pada HPLC sangat berpengaruh pada proses pemisahan komponen di HPLC, karena semakin tinggi tekanan yang diberikan oleh pompa, maka semakin cepat juga proses pemisahan komponennya. Berdasarkan kemampuan pompanya, instrumentasi HPLC dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah HPLC itu sendiri, yang pompanya hanya mencapai tekanan 400 atm. Yang kedua ada Ultra Performance Liquid Chromatography atau UPLC, yang memiliki pompa dengan tekanan 612 atm. Kelebihan dari Ultra Performance Liquid Chromatography antara lain waktu analisisnya sedikit dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, konsumsi pelarutnya lebih sedikit dan resolusi pemisahannya tinggi. Yang ketiga ada Ultra Fast Liquid Chromatography atau UFCL yang memiliki pompa dengan tekanan 1030 atm. Keunggulan dari instrumen ini 10 kali lebih cepat dan 3 kali lebih bagus pemisahannya daripada liquid chromatography lainnya. Dan yang terakhir ada Ultra High Performance Liquid Chromatography yang memiliki pompa hingga tekanan 1000 atm dan keunggulannya analisisnya lebih cepat, sensitivitas lebih tinggi, dan resolusi pemisahannya lebih tinggi. Dan HPLC dan UHPLC.
Ukuran partikel yang digunakan dalam HPLC adalah 3-5 mikrometer, sedangkan di UHPLC yang digunakan adalah kurang. Selanjutnya adalah tekanan pompa. Tekanan pompa yang digunakan di HPLC adalah kurang dari 6000 PSI, sedangkan pada UHPLC adalah 2-3 kali lipat dari HPLC, yaitu 6000 sampai 15000 PSI. Dan diameter kolom yang digunakan pada HPLC adalah 3,2 sampai 4,6 mm, sedangkan pada UHPLC adalah 2,1 mm. Dan temperatur kolom di HPLC adalah 30 derajat Celcius, sedangkan UHPLC 65 derajat Celcius. Waktu analisis yang digunakan pada HPLC lebih banyak daripada UHPLC, dan sensitivitas pada HPLC lebih sedikit dibanding UHPLC. Dan untuk preparasi sampel pada HPLC lebih sederhana dibanding dengan UHPLC. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang injektor, di mana injektor ini adalah tempat memasukkan sampel. Penyuntikan sampel dilakukan melalui sistem katup yang tidak memutuskan aliran fasa geraknya selama penyuntikan atau loop valve. Pada awalnya, penyuntikan sampel ini dilakukan secara langsung ke dalam aliran pelarut dalam kolom menggunakan semprit mikro. Sekarang yang lebih banyak digunakan adalah penyuntikan menggunakan sistem katup gitar atau loop valve. Alasan digunakannya sistem penyuntikan katup gitar ini atau loop valve ini adalah karena loop valve sedang memberhentikan aliran fasa geraknya selama penyuntikan dan meningkatkan kecermatan. Selanjutnya, injektor ini harus memiliki volume penyuntikan dengan presisi yang baik, di mana katup gitar atau loop valve memberikan volume suntik yang tepat, yaitu biasanya 10-50 mikroliter. Penyuntikan sampel dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara otomatis atau autosampler. Sistem injection dalam HPLC dibagi menjadi dua. Yang pertama ada partial loop injection dan full loop injection. Partial loop injection digunakan jika kita ingin menghemat sampel yang akan dianalisis dan kita akan sering mengubah volume sampel pada saat analisis. Pada partial loop injection lebih sesuai digunakan untuk autosampler. Pada partial loop injection, volume yang diinjeksikan kurang dari 50% volume loop untuk mendapatkan presisi yang baik. Sistem injeksi yang kedua adalah full loop injection. Full loop injection digunakan untuk menganalisis banyak sampel dalam satu waktu dan kita tidak akan merubah volume sampel pada saat analisis. Pada full loop injection, volume sampel yang diinjeksikan 2-3 kali volume loop. Keuntungan dari full loop injection yaitu memiliki presisi pemisahan yang baik. Autosampler. Autosampler adalah perangkat yang digabungkan ke instrumen analitik yang menyediakan sampel secara berkala untuk dianalisis. Autosampler biasanya terdiri dari mesin otomatis atau perangkat robotik yang dapat membawa sampel atau membawa perangkat pengambilan sampel ke sampel yang tetap berada di korsel bersama sampel lainnya. Jenis-jenis autosampler terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, autosampler untuk padatan. Beberapa autosampler untuk padatan digunakan bersama dengan analisis elemen. Model umum terdiri dari korsel yang menampung sampel yang biasanya dibungkus dengan kertas logam. Logam yang biasa digunakan yaitu timah dan perak. Sampel jatuh ke dalam reaktor yang terus-menerus dibersihkan oleh gas pembawa. Gas pembawa yang biasa digunakan adalah helium. Autosampler lain untuk padatan juga dapat digunakan untuk analisis non-destruktif, seperti penimbangan dan pengukuran sinar gamma. Yang kedua, ada autosampler untuk cairan. Desain umum autosampler untuk cairan adalah alat pengambilan sampel yang bergerak di ruang 3D, mirip dengan printer 3D. Peralatan pengambilan sampel dalam autosampler ini juga dapat berupa jarum, seperti kebanyakan autosampler lainnya, atau dapat juga berupa semprit, sehingga tidak memerlukan pompa jarak jauh. Jenis desain ini sesuai untuk volume sampel kecil. Yang terakhir, ada autosampler untuk gas. Autosampler untuk gas dapat sesederhana pompa yang terus-menerus menghisap udara atau campuran gas apapun di dalam perangkat analitik, atau sama dengan autosampler untuk cairan, tetapi dengan jarum suntik kedap gas.
Kolom. Kolom adalah tabung yang dikalibrasi lurus yang panjangnya 3-15 cm dan pada dinding bagian dalam kadang-kadang dilapisi dengan material inert seperti kaca atau PK. Kolom dapat terbuat dari plastik atau disebut dengan cartridge atau terbuat dari stainless steel. Kolom pada kromatografi HPLC merupakan bagian yang sangat penting, sebab pada pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di kolom. Pemisahan pada kolom HPLC. Di dalam kolom terpisah membentuk pita atau band, dan setelah sampai detektor terdeteksi dapat berupa puncak-puncak atau peak. Puncak dikenali sebagai waktu retensi. Pemisahan didasarkan pada interaksi antara analit dan fasa diam, maupun fasa gerak terpisah. Artinya, masing-masing analit sampai detektor dalam waktu yang berbeda. Ada dua jenis kolom HPLC, yaitu kolom konvensional dan kolom mikrobor. Kolom merupakan bagian HPLC yang mana terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Kolom mikrobor mempunyai 3 keuntungan yang utama dibandingkan dengan kolom konvensional, yaitu yang pertama, konsumsi fase gerak kolom mikrobor hanya 80% atau lebih kecil dibanding dengan kolom konvensional. Karena pada kolom mikrobor kecepatan alir fase gerak lebih lambat, yaitu 10-100 mUl per menit. Yang kedua, adanya aliran fase gerak yang lebih lambat membuat kolom mikrobor lebih ideal jika digabung dengan spektrofotometer massa. Yang ketiga, sensitivitas kolom mikrobor ditingkatkan karena solut lebih pekat. Karenanya, jenis kolom ini sangat bermanfaat jika jumlah sampel terbatas. Meskipun demikian, dalam prakteknya kolom mikrobor tidak setahan kolom konvensional dan kurang bermanfaat untuk analisis rutin. Nah, setelah terjadi pemisahan di dalam kolom, senyawa yang keluar dari kolom akan terdeteksi oleh detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen pada sampel dan mengukur banyaknya komponen. Syarat detektor yang pertama, memiliki kepekaan tinggi. Yang kedua, responnya singkat. Yang ketiga, memberikan respon terhadap semua jenis senyawa. Yang keempat, memiliki volume internal yang kecil. Yang kelima, tidak peka terhadap perubahan suhu. Ada beberapa cara untuk mendeteksi substansi yang keluar dari kolom. Metode yang mudah untuk dipakai yaitu penggunaan sinar ultraviolet. Banyak senyawa organik yang menyerap sinar UV dari berbagai panjang gelombang. Nah, jika menyinari sinar UV pada larutan dan di sisi berlawanannya ada detektor, maka akan langsung terbaca berapa besar sinar yang diserap. Jumlah cahaya yang diserap akan bergantung pada senyawa yang melewati pada saat itu. Kemudian ada beberapa jenis detektor. Yang pertama, detektor UV. Aliran akan mengalir melalui detektor dari kolom kromatografi. Nah, untuk meminimalkan pelebaran puncak, maka detektor ini dirancang dengan volume yang sekecil mungkin. Volumenya dibatasi 1-10 mikroliter dengan panjang sel 2-10 mm. Detektor ini juga dapat menahan tekanan 600 I. Yang kedua, ada detektor infrared. Dengan detektor ini dapat dibuat pola spektrum inframerah dari komponen sampel sehingga dapat diketahui gugus-gugus fungsionalnya. Yang ketiga, ada detektor refractive index. Detektor ini bekerja dengan mengukur nilai indeks bias senyawa melalui sel. Sel akan mengukur nilai indeks bias fasa gerak dan sampel secara bersamaan untuk mendapatkan nilai indeks bias relatif. Yang keempat, detektor elektrokimia. Detektor ini didasarkan pada pengukuran arus listrik. Perbedaan arus akan terdeteksi terhadap waktu dan akan ditampakkan dalam bentuk kromatogram. Yang kelima, detektor spektrum massa. Sejumlah fraksi kecil cairan yang dari kolom akan dimasukkan ke dalam spektrometer massa dengan kecepatan alir 10-50 mikroliter per menit. Analit akan diionisasikan
lalu dipisahkan dari analisatornya, kemudian dibaca oleh detektor dan menghasilkan spektrum massa. Nah, selanjutnya setelah sampel dideteksi oleh detektor, kemudian sampel itu dilanjutkan kepada analisa data atau di dalam komputer. Nah, di dalam komputer ini tuh nanti tuh bakal muncul kromatogram atau munculnya puncak-puncak. Nah, banyaknya puncak itu menunjukkan banyaknya komponen atau banyaknya senyawa yang terdapat dalam suatu campuran. Nah, di dalam kromatogram ini tuh terdapat waktu retensi, lebar puncak, dan tinggi puncak seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, kromatogram yang baik atau puncak yang baik yang dihasilkan dari suatu kromatogram itu harus terpisah, di mana puncaknya itu tidak saling bertumpuk. Nah, tak jarang juga hasil dari suatu identifikasi senyawa itu kromatogram atau puncaknya itu bertumpuk atau overlap. Nah, itu tuh sangat menyulitkan untuk identifikasi atau perhitungan konsentrasi yang terdapat pada suatu campuran atau komponen senyawanya. Nah, di dalam kromatogram itu tuh terdapat lebar puncak seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang disimbolkan dengan WB, di mana WB itu adalah lebar dasar dari puncak kromatogram. Nah, sedangkan ada yang dinamakan dengan W0,5. Nah, W0,5 itu adalah lebar setengah dari puncak. Jadi, kan kalau misalnya WB itu dari dasarnya, nah kalau misalnya W0,5 itu dari setengah puncaknya. Ada beberapa macam bentuk dari lebar puncak. Nah, yang pertama itu kan ada broad peak. Nah, broad peak itu tuh lengkungannya itu langsung lurus gitu, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, terus ada yang dinamain dengan tailing peak. Nah, kalau misalnya tailing peak itu lebih lebarnya tuh ke sebelah kanan. Terus ada yang dinamain dengan fronting peak. Nah, kalau misalnya fronting peak itu lebarnya tuh lebih ke sebelah kiri. Kan kalau misalnya tailing itu lebih besar ke sebelah kanan, nah kalau misalnya si fronting ini tuh lebih besar ke sebelah kiri. Faktor yang mempengaruhi kromatogram dari HPLC ini, yang pertama itu ada waktu retensi, di mana waktu retensi itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa yang bergerak dari kolom menuju detektor. Nah, waktu retensi ini diukur berdasarkan waktu di mana sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak maksimum dari suatu senyawa, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada waktu retensi relatif, di mana waktu retensi relatif ini tuh penting saat analisis cemaran organik. Nah, waktu retensi relatif itu ada ketika terdapat dua puncak. Nah, waktu retensi relatif ini tuh ada perhitungannya, di mana RRT sama dengan TR2 dibagi dengan TR1, di mana RRT itu merupakan relative resolution time sama dengan TR2. TR2 ini tuh merupakan waktu retensi puncak yang dihasilkan oleh puncak yang kedua. Nah, dibagi dengan waktu retensi puncak pertama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang selanjutnya ada waktu yang tak teretensi, di mana waktu yang tak teretensi ini tuh dimunculkan oleh fase gerak. Nah, fase gerak yang dianalisis dengan menggunakan HPLC ini tuh memunculkan kromatogram atau puncaknya, tapi hanya puncak yang terbentuknya itu yang kecil. Nah, di mana waktu yang tak teretensi itu tuh disebut dengan T0 atau TM. Nah, jikalau T0 atau waktu yang tak teretensi ini sama dengan waktu retensi, maka itu tidak terjadi pemisahan kromatografi. Yang selanjutnya ada waktu retensi terkoreksi, di mana waktu retensi terkoreksi ini adalah waktu yang dibutuhkan dari titik mati menuju titik puncak maksimum atau waktu retensi. Waktu retensi terkoreksi ini mempunyai simbol yaitu TR aksen dan mempunyai rumus TR aksen sama dengan TR dikurangi dengan TM atau T0, di mana TR aksen itu merupakan waktu retensi terkoreksi dan TR itu merupakan waktu retensi, dan TM itu adalah
waktu yang tak terretensi yang ditemukan dari fase gerak. Faktor yang mempengaruhi puncak dari suatu kromatogram itu yang selanjutnya ada tailing factor dan asymmetry factor. Nah, biasanya tailing factor sama asymmetry factor ini tuh untuk menentukan kesimetrisan dari suatu puncak. Nah, untuk faktor tailing itu dihitung menggunakan lebar puncak pada ketinggian 5% dari tinggi maksimum puncak. Sedangkan faktor asimetri itu dihitung menggunakan lebar puncak pada ketinggian 10% dari tinggi maksimum suatu puncak. Tailing factor itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus AB dikurangi dengan 2AC. Nah, TF itu disebut dengan tailing factor, AB itu titik A menuju titik B, jarak titik A menuju titik B, dan AC itu jarak dari titik A menuju titik C atau disebut dengan puncak simetris. Bisa dilihat dari gambar. Asymmetry factor itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus BC dibagi dengan CA. AF itu disebut dengan asymmetry factor, BC itu jarak dari titik B menuju titik C atau bisa disebut dengan puncak asimetris, dan CA itu adalah jarak dari titik C menuju titik A atau yang disebut dengan puncak simetris. Hasil dari TF suatu puncak itu ada yang pastinya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya hasil yang diperoleh itu TF sama dengan 1, maka lebar puncaknya itu dikatakan simetris. Kalau misalnya nilai TF-nya itu kurang dari 0,5, maka lebar puncaknya itu akan menunjukkan fronting atau lebih lebarnya itu ke sebelah kiri. Nah, terus kalau misalnya nilai TF-nya itu lebih dari 2, maka akan membentuk puncaknya itu tailing atau lebih lebarnya itu ke sebelah kanan. Yang selanjutnya ada faktor kapasitas atau dengan simbol K-aksen. Nah, faktor kapasitas ini merupakan parameter penting karena untuk menggambarkan kecepatan migrasi komponen pada kolom atau ukuran kemampuan kolom untuk mempertahankan komponen sampel. Faktor kapasitas itu bisa dihitung dengan rumus K-aksen sama dengan TR dikurangi dengan TM dibagi dengan TM. Nah, untuk K-aksen itu adalah faktor kapasitas, dan TR itu adalah waktu retensi dari analit, terus TM itu adalah waktu yang tak terretensi. Jika nilai K yang dihasilkan kecil, maka komponen tertahan sebentar dalam kolom. Sedangkan jika nilai K aksen atau faktor kapasitasnya besar, maka pemisahannya itu baik, tetapi waktu yang dibutuhkan itu lebih lama dan puncaknya melebar. Nah, sehingga faktor kapasitas itu ditentukan dengan nilainya itu atau rentangnya itu dari 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya nilai K-nya yang dihasilkan itu kurang dari 1, maka elusi yang terjadinya itu sangat cepat. Sedangkan kalau misalnya dilewat dari 10 atau lebih besar dari 10, maka elusi yang terjadinya itu sangat lambat. Selanjutnya ada faktor selektivitas. Faktor selektivitas itu merupakan ukuran pemisahan dua komponen. Nah, jika nilai selektivitasnya itu lebih dari 1, pemisahannya itu sempurna dan terjadi dua puncak yang terpisah. Nah, jadi puncak yang dihasilkan agar sempurna itu memiliki nilai selektivitasnya itu harus lebih besar dari 1. Nah, nilai faktor selektivitas ini dapat diukur dengan rumus alfa sama dengan K aksen B dibagi dengan K aksen A. Nah, K aksen ini tuh kan merupakan faktor dari kapasitas yang mempunyai rumus TRB dikurangi TM dan dibagi dengan TRA dikurangi dengan TM. Nah, karena yang terbentuknya itu dua puncak, maka ada yang disebut dengan TRA dan TRB. Nah, TRA itu menunjukkan bentuk puncak yang pertama, dan sedangkan TRB itu menunjukkan puncak yang kedua. Nah, TR itu kan merupakan waktu retensi, dan sedangkan TM itu merupakan waktu yang tak terretensi. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang di atas, rumus itu kan
terdapat dua puncak tuh. Nah, dua puncaknya itu terpisah. Nah, itu tuh kalau misalnya di zoom itu gambarnya itu ada perhitungannya. Nah, perhitungan itu menghasilkan nilai selektivitasnya itu lebih dari 1. Nah, makanya terbentuknya itu dua puncak. Nah, dua puncak ini tuh terjadi pemisahannya itu yang sempurna. Nah, faktor selektivitas itu dipengaruhi oleh komposisi fase gerak, temperatur, dan pH dari fase geraknya. Jadi, semakin besar nilai dari faktor selektivitas, maka lebar puncak yang dihasilkan itu akan semakin baik atau akan semakin bagus. Yang selanjutnya ada resolusi, disimbolkan dengan RS. Nah, resolusi ini tuh menunjukkan kemampuan sebuah kolom untuk memisahkan dua analit. Nah, ada rumusnya, yaitu RS sama dengan 2 dikali dengan TRB dikurangi dengan TRA dibagi dengan WA ditambah dengan WB. Nah, untuk rumus yang menggunakan 2 atau dikalikan 2 itu untuk yang menggunakan lebar puncaknya itu dari dasar. Nah, jadi kan nanti tuh bakal terbentuknya tuh dua puncak kan. Jadi TRB itu adalah puncak yang kedua, TRA itu puncak yang pertama yang dihasilkan dari puncak pertama, dan WA itu adalah lebar puncak A dan WB itu adalah lebar puncak B. Nah, untuk rumus yang ini tuh digunakan jika menghitungnya itu menggunakan lebar dasar puncak dari suatu kromatogramnya menggunakan rumus ini. Nah, ada juga jikalau mengambilnya itu lebar puncaknya itu dari setengah tinggi puncak, nah atau W0,5 atau disebut dengan W0,5. Nah, rumus RS-nya itu adalah RS sama dengan 1,18 dikali dengan TRB dikurangi dengan TRA dibagi dengan W0,5A dan ditambah dengan W0,5B. Yang membedakannya itu antara lebar dasar yang digunakan lebar dasar puncak dan setengah puncak itu hanya di awalnya saja. Kalau misalnya yang menggunakan lebar dasar puncaknya itu dikalikan dengan 2. Nah, kalau misalnya menggunakan yang setengah puncak itu rumusnya itu dikalikan dengan 1,18. Nah, jadi yang membedakannya itu hanya dikalinya saja, yang di depannya aja gitu. Yang selanjutnya itu ada efisiensi kolom. Nah, ada dua cara yang paling lazim digunakan dalam mengukur efisiensi kolom kromatografi, yaitu dengan cara jumlah plat teori atau dengan simbol N, dan yang selanjutnya itu bisa menggunakan jarak setara plat teori atau dengan singkatan JSPT. Nah, jumlah plat teori ini merupakan banyaknya distribusi keseimbangan dinamis yang terjadi di dalam suatu kolom. Nah, jumlah plat teori ini digunakan untuk mengetahui keefisienan kolom. Nah, ada rumusnya. Rumusnya itu adalah N sama dengan 16 dikalikan dengan TR dibagi dengan W dan dipangkatkan 2. Nah, yang selanjutnya itu ada kalau misalnya menggunakan lebarnya itu dari setengah puncak, maka rumusnya itu N sama dengan 5,54 dikalikan dengan TR dibagi dengan W0,5 kemudian dipangkatkan 2. Nah, jadi ini tuh ada dua rumus, di mana rumus yang pertama itu kalau misalnya kita menggunakan lebar dasar dari kromatogram, maka makanya itu yang 16. Nah, sedangkan kalau misalnya ada yang 5,54 itu digunakan untuk kalau misalnya kita mengambil si lebar puncaknya itu yang setengah atau W0,5. Nah, dari rumus tersebut itu ada keterangannya, di mana N-nya itu merupakan simbol dari jumlah plat teori, dan kemudian TR-nya itu adalah waktu retensi, dan W-nya itu adalah lebar dasar puncak dari suatu kromatogram, dan yang terakhir itu ada W0,5 atau W setengah. Nah, dimana itu tuh merupakan lebar puncak yang diambilnya itu setengah dari tinggi puncak.
Cara yang selanjutnya selain menggunakan jumlah plat teori yaitu dengan menggunakan jarak setara plat teori atau disingkat dengan JSPT. Nah, JSPT ini disebut juga dengan TSPT atau yang memiliki kepanjangan tinggi setara plat teori, yang secara internasional JSPT itu dikenal sebagai HETP atau High Equivalent of Theoretical Plate. Nah, atau disingkat juga dengan huruf H saja. Nah, JSPT ini adalah panjang kolom kromatografi dalam bentuk milimeter yang diperlukan sampai terjadinya satu kali keseimbangan distribusi dinamis molekul analit dalam fase gerak. JSPT atau HETP ini dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu HETP atau JSPT sama dengan L dibagi dengan N. Nah, di mana L itu merupakan panjang kolom dan N itu adalah jumlah plat teoritis. Jadi sebelum mencari JSPT itu kita harus mencari dulu jumlah plat teoritisnya, di mana jumlah plat teoritis itu menggunakan cara yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya itu ada nilai N dan bentuk puncak. Nilai N itu kan merupakan jumlah plat teoritis. Nah, ini tuh nilai N itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada bentuk puncak dan waktu retensi. Faktor yang pertama itu kan ada bentuk puncak. Nah, kalau misalnya bentuk puncak itu, jika puncaknya ramping, maka nilai W atau lebar puncaknya itu kecil, sehingga nilai N-nya itu akan besar. Nah, jika puncaknya itu berbentuk tiling atau lebih besar dari 2, maka nilai N-nya itu akan menurun. Nah, faktor yang kedua itu ada waktu retensi, di mana semakin besar waktu retensi, maka nilai N-nya itu akan semakin besar. Nah, yang kedua itu semakin panjang kolom yang digunakan, maka nilai N-nya itu akan bertambah besar.